Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mikro. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Esti Delia Putri. Saya Riri Veronica, saya Dinda Kusuma. Saya Ayu Astika. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama kakak dari kelompok studi pasar modal. Perkenalkan terlebih dahulu kak, namanya siapa? Halo, nama saya Anastasia dari kelompok studi pasar modal FEB Unip. Di sini kami mau berbincang-bincang mengenai investasi dan saham. Saya ada pertanyaan nih Kak, itu bagaimana sih sistem investasi saham? Oke, jadi investasi saham itu kita beli saham suatu perusahaan. Nah, tapi perusahaan yang bisa dibeli itu saham-saham yang memang sudah listing, dia udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana sih cara kita belinya? Itu kita buka akun rekening saham dulu di perusahaan sekuritas, ada Privaco Sekuritas, Utoh Sekuritas, dan lain-lain. Nah, untuk cara belinya sendiri, untuk saham itu kita tinggal beli aja. Nanti perusahaan sekuritas itu punya aplikasi yang dimana memudahkan kita untuk transaksi saham. Ada minimal uang nggak untuk beli saham itu? Saham itu kabar baiknya sekarang udah lama kalau kita beli saham itu terserah kalian, tergantung dengan tujuan sama profil resiko masing-masing. Nah, untuk minimal pembelian itu bisa dibeli seharga jajan kita sehari-hari. Contohnya saham Gojek Tokopedia, kode emitennya Goto. Nah, itu di hari ini harga sahamnya itu turun sampai di 5.600. Bayangin, 5.600 juga punya satu lot saham. Jadi saham itu belinya dalam satuan lot. Satu lot itu isinya 100 lembar saham. Nah, terus ada lagi saham Bukalapak. Bukalapak kode emitennya Buka, itu di harga 19 ribuan. Jadi untuk modalnya sendiri itu tergantung kalian, tergantung tujuan investasinya, terus mau keuntungan berapa. Ini terjangkau ya bagi mahasiswa ya? Iya, tapi ada juga saham yang memang mahal seperti ITMG, Indo Tambang Raya, itu udah sampai harganya udah sampai di 2 jutaan. Tapi tergantung kembali ke kalian lagi. Tapi untuk mahasiswa, ya investasi. Iya. Terus gimana cara transaksi saham itu? Nah, itu tadi. Jadi kita itu buka rekening saham di perusahaan sekuritas. Itu udah ada aplikasinya. Jadi kita tinggal download aplikasinya, terus kita tinggal nyiapin uangnya. Kita masukin ke ada namanya FDN, rekening dana nasabah. Kita masukin uang kita ke sana, terus kita beli aja langsung sahamnya. Dia otomatis by system. Terus kapan sih saham itu bisa dijual? Oke, jadi saham itu bisa dijual kapan aja di jam perdagangan bursa. Jam perdagangan bursa itu setiap hari kerja, jadi Senin sampai Jumat. Dia tuh ada 2 sesi. Sesi pertama di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, terus istirahat nih, buka lagi di jam 1 siang sampai jam 4. Kalian bisa jual itu. Nah, tapi balik lagi nih. Jadi di saham itu kan kita mau dapat keuntungan kan, gain dari penjualan. Nah, biasanya kita nunggu sahamnya naik baru kita jual. Tapi ada masanya juga namanya cut loss. Nah, kita stop kerugian ketika sahamnya memang udah turun-turun. Tapi untuk penjualannya sendiri itu bisa setiap hari kerja di jam bursa. Misal nih kita mau investasi saham, kira-kira strategi yang bagus itu gimana ya kak? Strategi untuk menentuin saham yang bagus. Jadi untuk mengetahui saham bagus atau enggak itu ada 2 strategi umum. Namanya strategi fundamental sama analisis fundamental sama analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini kita bacanya profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, terus kita juga sering baca-baca berita tentang perusahaan tersebut. Kita lihat bagus atau enggak, berapa ROI, return on investment yang bakal kita peroleh dari perusahaan itu. Terus kita lihat, oh perusahaan ini asetnya berapa sih, hutangnya berapa sih gitu. Itu analisis fundamental namanya. Terus ada namanya analisis teknikal. Itu kita ngelihat fluktuasi harganya. Jadi kalian tahu chart saham? Jadi ada grafik harga saham gitu. Nah, jadi kita mantauin itu. Itu untuk strateginya. Tapi untuk kita yang masih awam, untuk teknikal itu lumayan sulit untuk dipelajari. Jadi lebih ke baca profil perusahaannya. Kayak ini perusahaan apa sih gitu, dia bergerak di bidang apa, keuangannya gimana, gitu aja sih. Kenapa? Coba dong tolong jelasin kenapa sih kita harus berinvestasi, terus manfaat untuk kita apa ya? Oke,
Jadi investasi itu adalah kita nanamin uang kita di sana dengan harapan uang itu berputar kembali. Nah, apa sih bedanya investasi sama nabung? Kalau nabung di bank, nih ada namanya inflasi. Semisalkan lagi inflasi, itu nilai uang kita juga bisa turun. Nah, sedangkan ketika kita investasi, misalnya di saham, reksadana dan lain-lain, itu kita juga ngelindungin nilai uang kita dari inflasi. Nah, terus investasi ini, kalau kita nabung, berapa uang yang kita masukin, itu berapa uang yang kita milikin. Mungkin ada bunga sih dari bank, tapi sedangkan investasi ini dia pasti keuntungannya. Perusahaan-perusahaan yang berbeda. Kak, kalau boleh tahu apa sih kira-kira resiko jika kita berinvestasi? Oke, jadi di saham itu ada namanya high return sama dengan high risk. Jadi semisal kita mau untung gede, kita juga harus berani ngambil risiko yang gede. Nah, apa sih resikonya? Kan di saham itu fluktuasi harganya cepat tuh, dia naik turunnya cepat. Nah, jadi itu tadi fluktuasi harga. Terus kondisi pasar, misalnya kayak kita lagi COVID kemarin kan, itu nilai perekonomian memang turun. Jadi resiko-resikonya kayak gitu. Terus berkaitan sama perusahaannya itu sendiri. Jadi di caranya yaitu dengan manajemen resiko. Gimana cara kita lagi strategi untuk investasi tersebut. Terus kira-kira selain investasi saham nih, apa ada investasi lain, bentuk lain? Nah, investasi itu banyak sih. Ada investasi dari saham, ada dari reksadana, terus ada namanya pasar uang. Terus kita juga bisa investasi di emas, terus di real estate dan lain-lain. Kakak sendiri ada nggak investasi di saham? Saya sendiri udah mulai investasi dari tahun lalu untuk beberapa saham. Bagaimana Kak, menguntungkan? Lumayan, cuma ada masanya untung, ada masanya rugi. Cuma kan bisa di hold dulu, ditahan. Sekian dari kami, terima kasih Kak Ana. Terima kasih Kak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.